Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi kami yaitu teori pelarutan dan transport transmembran. Adapun kami kelompok L yaitu ada Kak Negi Novriani, ada saya Muhammad Fazlur Rahman, kemudian ada Furkan Mardiansyah dan juga ada Milenia Kamban. Sebelum kita masuk ke inti materi, kita terlebih dahulu mengetahui pendahuluan dari pelarutan dan membran plasma. Pelarutan dapat dijelaskan sebagai kemampuan jumlah maksimum zat kimia tertentu, zat terlarut yang dapat larut dalam suatu pelarut pada keseimbangan. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan komposisi berapapun terhadap suatu pelarut atau solvent. Sifat ini disebut juga dengan miscible. Pelarut yang digunakan pada umumnya adalah suatu cairan berupa zat murni ataupun suatu zat campuran. Zat yang terlarut dapat berupa cairan, gas, atau padat. Pada sistem biner fenol air, dilihat dari fasenya pada kondisi tertentu, dua jenis campuran dapat berubah. Gas-gas akan saling melarutkan atau bercampur yang membentuk suatu fase karena sifatnya yang homogen. Sedangkan campuran, padatan, atau dua cairan tidak akan saling bercampur sehingga membentuk fase yang terpisah. Kemudian, membran plasma merupakan batas kehidupan, batas yang memisahkan sel hidup dengan selinya yang mati. Lapisan tipis yang luar biasa ini tebalnya kira-kira 8 nanometer. Seperti semua membran biologis, membran plasma memiliki permeabilitas selektif, yakni membran ini memungkinkan beberapa substansi dapat melintasinya dengan lebih mudah daripada substansi lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke transport membran, di mana transport membran itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu transport membran pasif dan transport aktif. Untuk transport pasif sendiri merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeabel dan tidak membutuhkan energi. Transport pasif dapat berlangsung dengan adanya perbedaan konsentrasi larutan di antara kedua sisi membran. Pada transportasi membran tidak memerlukan energi metabolik. Transportasi ini bersifat spontan. Dibedakan menjadi tiga untuk transportasi pasif itu sendiri, yaitu difusi sederhana, difusi dipermudah, atau difasilitasi, dan osmosis. Sedangkan untuk transport aktif itu sendiri merupakan transport partikel-partikel melalui membran semi-permeabel. Jadi kebalikannya dari transport pasif, transport aktif ini melalui semi-permeabel yang tidak bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dapat membentuk ATP. Nah, ATP itu sendiri adalah molekul pembawa energi di dalam sel. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi sehingga tercapai kesetimbangan di dalam sel. Adanya muatan listrik di dalam dan luar sel dapat mempengaruhi proses ini. Nah, transportasi aktif sendiri membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Transport aktif terbagi atas transport aktif primer dan sekunder. Transport aktif juga terdiri atas CO transport dan counter transport. Selain transport membran pasif dan aktif, ada juga transport antar membran, di mana transport antar membran ini berfungsi sebagai lalu lintasnya molekul dan ion dua arah. Molekul yang mampu melewati membran sel antara lain ialah molekul bersifat semi-permeabel seperti pada transport pasif aktif tadi, dan molekul polar yang sangat kecil yaitu air ataupun etanol karena membran bersifat semi-permeabel. Molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar, ion dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Banyaknya molekul yang banyak masuk ke dalam sel melalui membran sel membentuk suatu aktivitas sel yang dinamakan transport antar membran. Salah satu fungsi membran sel adalah sebagai media transfer bagi sel. Transport melewati membran sel cukup penting menjaga hemostasi dalam sel. Transport membran sel ini sendiri merupakan proses pengangkut
materi atau molekul dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah tanpa menggunakan ATP. Jadi di mana perbedaannya transport antar membran dengan yang aktif tadi adalah di mana yang aktif menggunakan ATP sedangkan antar membran tanpa ATP, meskipun sama-sama menggunakan meskipun mereka memiliki sifat yang sama-sama semi permeable begitu. Atau proses pengangkutan molekul dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya tinggi dengan menggunakan energi hasil metabolisme ATP. Kedua proses tersebut berlangsung secara terpadu untuk menjaga keseimbangan molekul biologi di dalam sel. Osmosis merupakan suatu peristiwa berpindahnya zat yang terkandung dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi rendah hipotonik ke bagian yang konsentrasinya lebih tinggi hipertonik dan melalui membran semi permeabel. Membran semi permeabel merupakan selaput pemisah yang hanya bisa dilewati air dan molekulnya. Membran ini harus bisa ditembus oleh zat pelarut sehingga menyebabkan tekanan sepanjang membran tersebut. Dari struktur membran, diketahui bahwa membran bukan hanya sebagai pembatas sel, tetapi juga berperan sebagai tempat keluar masuk sel. Osmosis ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1. Materi terlarut dan kadar air dalam sel. 2. Materi terlarut dan kadar air di luar sel. Osmosis merupakan fenomena alami yang biasanya ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Akar pada tanaman dapat menyalurkan air dari dalam tanah sampai ujung daun, merupakan salah satu manfaat fenomena osmosis pada tumbuhan. Difusi adalah proses bergeraknya molekul lewat pori-pori. Larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah larutan berkonsentrasi rendah. Tekanan hidrostatik pembuluh darah juga mendorong air masuk berdifusi melewati pori-pori tersebut. Jadi, difusi tergantung perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Energi untuk proses difusi adalah energi kinetik yang normal ditimbulkan akibat pergerakan suatu bahan. Difusi yang melewati membran sel dibagi menjadi dua subtipe, yaitu difusi sederhana dan difusi fasilitasi. Difusi sederhana artinya pergerakan kinetik molekul atau ion melewati membran sel tidak bereaksi dengan protein carrier yang ada di membran sel. Kecepatan difusi sederhana ditentukan dari jumlah substansia yang ada, kecepatan gerakan kinetik bahan, jumlah dan ukuran dari pori pada membran sel yang akan dilewati oleh bahan itu. Difusi fasilitas memerlukan interaksi bahan dengan carrier protein yang ada di membran sel. Carrier protein akan membawa bahan untuk melewati membran sel dengan mengikat bahan itu secara kimia. Pada difusi sederhana, proses difusi terjadi melalui dua jalan, yaitu melalui lapisan lipid jika zat itu terlarut dalam lemak, dan melalui saluran channel air atau protein. Pompa natrium kalium. Pompa natrium kalium adalah salah satu proses yang ada di dalam transport transmembran, yaitu transport aktif. Pompa natrium kalium masuk ke dalam jenis transport aktif karena membutuhkan energi dalam pekerjaannya. Mekanisme kerja pompa natrium kalium: yang pertama, natrium pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium. Afinitas terhadap natrium yang tinggi saat protein terbentuk. Pengikatan natrium merangsang fosforilasi atau penambahan gugus fosfat oleh ATP. Fosforilasi ini menyebabkan protein berubah bentuk sehingga afinitasnya terhadap natrium itu menurun.
jadi dilepaskan ke sebelah luar. Bentuk baru protein memiliki afinitas yang tinggi terhadap kalium yang berikatan ke sisi ekstraseluler dan memicu pelepasan gugus fosfat. Hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap kalium. Nah, kemudian kalium dilepaskan, afinitas terhadap natrium tinggi lagi, dan siklus ini terus-menerus berulang. Eksositosis dan endositosis. Eksositosis adalah mekanisme untuk mentransport materi keluar dari sel. Organel sel yang memiliki peran penting dalam proses ini nih adalah aparatus Golgi. Dia tuh melakukan pengemasan menjadi vesikula-vesikula untuk diekskresikan. Nah, nanti vesikula nih terbentuk dari aparatus Golgi yang akan dipindahkan ke membran sel. Vesikula nih nantinya akan mengalami penyatuan dengan membran dan melepaskan materinya ke lingkungan di luar sel. Endositosis merupakan mekanisme untuk memasukkan makromolekul ke dalam sel melalui membran sel. Terdapat dua jenis proses endositosis nih. Yang pertama fagositosis. Pada dasarnya fagositosis nih di mana materi ekstraseluler melekat di membran dan terjadi pelekukan ke dalam. Kalau yang kedua ada pinositosis. Proses ini hampir sama dengan fagositosis, namun dia ukuran molekulnya lebih kecil daripada si fagositosis. Baiklah, sekian presentasi terkait materi teori pelarutan dan transportasi membran dari kelompok L. Berikut adalah daftar pustaka atau acuan yang kami gunakan dalam menyelesaikan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.